Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Baik semua ya? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa kita absen dulu ya. Akmal Rifki Muafiq, Joko Santoso, Bustanul Arifin, Raffi Akbar Firmansyah. Dan anak-anak setelah absen, mari kita kembali ke materi yang dahulu. Apakah ada yang masih paham atau ada yang sudah lupa materi yang kemarin? Ya, Bapak akan menerangkan sedikit tentang materi yang terdahulu. Materi yang terdahulu tentang bersuci. Hukum bersuci. Bersuci berasal dari bahasa Arab yang berarti toharoh atau bersuci. Bersuci sendiri bisa menggunakan air, debu, batu. Tapi sedangkan air yang boleh digunakan untuk berwudu ada 7 macam, yaitu air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air es. Sedangkan ada 4 macam air yang bisa digunakan wudu. 2 bisa digunakan dan yang 2 lainnya tidak bisa digunakan. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Dengan yang kedua yaitu suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Jadi makruh itu bisa boleh, tapi usahakan untuk tidak menggunakan air yang makruh, yaitu air yang musamas, air yang terkena sinar matahari. Sedangkan yang ketiga yaitu suci dan tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk berwudu. Air itu suci tapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Yang keempat yaitu air najis. Ya anak-anak, setelah materi yang minggu kemarin, Bapak akan melanjutkan materi untuk hari ini, yaitu tentang kewajiban-kewajiban berwudu. Kewajiban-kewajiban pada saat wudu itu ada 6 macam, yaitu niat. Sebelum berwudu kita niat terdahulu. Dan yang kedua yaitu membasuh seluruh bagian wajah, yaitu bagian wajah ini, sampai bawah, sampai leher. Yang ketiga yaitu tangan sampai siku-siku, basuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib. Sedangkan sunah-sunahnya wudu, yang pertama yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur sampai pergelangan tangan sini. Dan yang kedua yaitu berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Istinsak yaitu menghirup air melalui hidung, setelah hirup sedikit kita keluarkan lagi. Dan yang keempat yaitu mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala maksudnya itu gini, mengusap rambut, tapi enggak semuanya juga enggak apa-apa. Yang kelima yaitu mengusap seluruh bagian telinga. Bagian telinga ini kita usap. Dan yang keenam yaitu tahlil, menyisir jenggot bagi yang mempunyai jenggot. Yang 7 yaitu mendahulukan bagian tubuh yang kanan
sebelum bagian tubuh yang kiri. Sedangkan hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang, bisa lubang kemaluan atau lubang anus belakang. Dan yang kedua yaitu tidur dengan selain posisi yang orang mengukuhkan posisi pantatnya, yaitu tidur dalam kondisi duduk itu tidak batal, tapi selain tidur biasa batal. Hilangnya akal, yaitu mabuk atau sakit, gila, dan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu persentuhan antara pria dan wanita. Dan yang kelima yaitu menyentuh farji manusia. Sedangkan untuk mandi besar ada dua perkara, yaitu pertemuan antara kedua kemaluan baik laki-laki maupun perempuan, dan yang kedua yaitu keluarnya mani. Sedangkan khusus wanita ada 3 hal, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Haid yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Sedangkan nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan hal-hal yang mewajibkan mandi ada 3, yaitu niat, menghilangkan najis, dan mendatangkan air ke seluruh rambut dan kulit. Sedangkan kesunahan dalam mandi besar yaitu membaca basmalah terlebih dahulu dan berwudu sebelum melakukan hadas besar, melakukan mandi besar, meraba bagian tubuh yang bisa dijangkau tangan yaitu dengan menggosok-gosoknya. Sedangkan pasal mandi sunnah yaitu mandi yang sunnah, mandi dalam rangka sholat Jumat bagi yang menghadiri sholat Jumat, mandi dalam rangka sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mandi dalam sholat istisqa, mandi dalam rangka sholat gerhana, mandi dalam rangka sholat gerhana matahari maupun bulan, mandi karena memandikan jenazah, mandinya orang kafir jika telah masuk Islam. 8 yaitu mandinya orang gila yang sembuh dari kegilaannya, mandi saat hendak ihram, mandi dalam rangka masuk kota Makkah bagi orang yang ihram, mandi bagi yang akan melakukan wukuf, mandi dalam rangka mabit di Musdalifah, dan arena melempar jumroh 3 kali dalam 3 hari tasyrik, mandi dalam rangka tawaf, dan mandi sunnah yang lainnya. Sedangkan untuk tayamum, hal-hal yang menyebabkan tayamum atau udurnya yaitu melakukan perjalanan atau sedang sakit, yaitu dengan sedang sakit parah, tangannya sedang ada perbannya atau mengalami sakit yang parah dan yang kedua yaitu masuknya waktu sholat tetapi air di daerah itu habis, tidak ada air, dan mencari air setelah masuknya sholat tetapi tidak ada air sama sekali, kita bisa untuk menggunakan tayamum. Sedangkan debu yang digunakan untuk tayamum itu tidak basah dan tidak lengket. Kewajiban dalam tayamum ada 4, yaitu niat, yang kedua dan ketiga mengusap wajah dan mengusap 2 tangan hingga siku-siku. Mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan yang keempat yaitu tertib. Sekian materi dari yang Bapak berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.